kenapa nggak kita undang aja barbershop itu datang ke sekolah lalu mencukur rambut para siswa yang kira-kira rambutnya panjang. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu yuk. Let's go! Selamat datang di channel YouTube Adi Rantawan. Edisi podcast Diran kali ini kita akan bahas yang lagi viral-viralnya ya di media sosial. Jadi seminggu ini kalau kita buka media sosial isinya perdebatan itu semua antara point of view-nya guru dan point of view-nya siswa atau point of view-nya masyarakat secara umum. Jadi edisi kali ini, podcast Diran kali ini kita akan membahas yang lagi viral yaitu tentang beredarnya sebuah video. Saya nggak akan sebut sekolahnya di mana, saya nggak akan sebut daerahnya di mana. Jadi intinya ada potongan video yang beredar di media sosial di mana ada seorang guru dan seorang siswa itu terlibat dalam video itu. Si guru ini berusaha memotong rambut siswa ini. Lalu kemudian viralnya itu karena ada postingan yang mengangkat bahwa dari postingan itu, dari video itu ada yang mengadu ke salah satu petugas lembaga negara yang ada di negara Indonesia. Kita nggak cukup juga namanya siapa, jadi ini untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang jelas ini viral banget. Jadi mari kita bahas lebih lanjut di edisi podcast Diran kali ini. Oke, sesuai janji saya tadi, hari ini atau di edisi podcast Diran ini kita akan membahas tentang salah satu potongan video viral di media sosial terkait dengan salah satu oknum guru, bukan oknum guru ya, seorang guru yang berusaha memotong rambut siswanya gitu ya. Jadi viralnya ini karena yang tadi saya sebutkan ya, bahwa viralnya itu karena ada aduan karena merasa tidak terima, ini kok dipotong ya rambutnya. Terus kemudian di satu pihak, ya itu kan di sekolah gitu, jadi mesti rapi rambutnya. Nah, di edisi podcast Diran kali ini saya sendiri mau memberikan sisi pendapat dari dua sisi ya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi apa istilahnya ya, menjadi bahan pertimbangan juga buat netizen untuk mengomentari nanti apa yang terjadi sebenarnya atas keviralan ini ya. Jadi viralnya ini benar-benar viral banget ya. Jadi kita mesti lihat dari dua sisi yang berbeda gitu ya. Nah, sebenarnya kalau point of view-nya kita sekarang buka atau kita bedah ya, kita mesti lihat kacamatanya dari dua sisi yang berbeda gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi guru itu sendiri, dan yang kedua adalah dari sisi siswa itu sendiri. Saya pengen bahas dari sisi gurunya dulu ya. Kalau dari sisi gurunya sebenarnya tidak salah sih yang dilakukan oleh seorang guru. Karena saya tahu, saya juga pernah SMA ya, pernah SMP, pernah SD, pernah SMA, bahkan pernah kuliah juga. Kalau kita di sekolah gitu ya, kalau kita memutuskan untuk berangkat ke sekolah, berarti kita kan sudah memutuskan bahwa kita akan taat kepada aturan-aturan yang berlaku yang ada di sekolah. Baik itu jam kedatangan, jam pulang sekolah, kemudian aturan-aturan seperti jam istirahat, jam belajar, dan aturan juga makan di kantin juga ada. Jadi aturan-aturan itu memang ada di sekolah. Dan kita sebagai seorang guru gitu ya, kalau kita point of view-nya kita tarik sebagai seorang guru, sebenarnya melakukan atau menertibkan siswa itu adalah sesuatu yang benar secara kacamata guru gitu ya. Karena memang tugasnya guru itulah mendidik gitu ya. Guru itu kan mendidik dan ditiru, digugu dan ditiru gitu ya. Jadi kalau gurunya tidak bisa memberikan contoh untuk menjadi disiplin, kemudian tidak bisa menegakkan aturan, ya mau dikemanakan pendidikan kita gitu ya. Tujuan kita sekolah, tujuan kita pendidikan kita itu sendiri, ya kita dididik menjadi orang yang benar gitu ya. Benar dalam artian apa? Benar dalam artian kita tahu aturan, kemudian kita tahu disiplin, dan kita juga selain memahami hal-hal tersebut, kita juga mendapatkan pelajaran-pelajaran di mana untuk meningkatkan secara knowledge, secara pengetahuan, dan juga secara skill kita. Makanya ada ekstrakurikuler di mana kita bisa meningkatkan atau leverage skill kita ada di sana gitu ya. Nah, sekarang kita masih membahas dari point of view gurunya ya. Kalau di potongan video viral itu kan gurunya berusaha kayak memotong rambut siswanya. Dan
Kalau kita pernah SMA ya, buat kalian penonton yang pernah SMA, kan hal-hal kayak gitu sebenarnya kalau razia, kemudian ada OSIS yang mengumumkan bahwa minggu depan itu kita bakal meriksa semua siswa. Murid itu rambutnya harus pendek mengikuti aturan. Misalkan kayak dulu saya itu adalah potongannya 1 cm gitu misalkan, atau potongannya tidak lebih dari 2 cm gitu. Tidak boleh melewati cuping telinga atau tidak boleh melewati alis gitu ya. Dan itu pasti diumumkan dan pasti disepakati oleh para OSIS, kemudian perwakilan guru juga untuk terutama yang bagian kemahasiswaan gitu ya, untuk melakukan razia tersebut. Jadi saya rasa sih gurunya, dalam kacamata saya ya, point of view guru ini sebenarnya nggak ada masalah karena memang itu tugasnya guru gitu ya. Cuman masalahnya sekarang ini menjadi viral karena ada videonya, kemudian dirasa dengan kurikulum pendidikan saat ini tuh kan kita nggak boleh kasih tekanan psikologis ya kepada siswa. Jadi kurikulum itu mewajibkan bahwa kita tidak bisa memberikan pressure too much gitu ya. Jadi pressure too much kepada siswa sehingga itu mempengaruhi mental dan psikologisnya dan perkembangan dalam hal belajarnya gitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Kalau kita zaman dulu, zaman saya SMA gitu ya, gurunya tuh lebih galak lagi. Zaman SMP juga lumayan gurunya galak-galak ya. Zaman saya SMA juga gurunya galak-galak banget. Jadi kayak yang mesti kita kalau telat itu mesti jalan jongkok. Terus kemudian kalau rambut kita panjang tuh kita kayak dijajarin gitu. Terus habis dijajarin terus dipotong gitu ya. Jadi kayak kita melihat yang generasi saya ya, melihat ini sebagai sesuatu yang kayak biasa aja gitu. Jadi memang kalau kita ngelanggar ya pada akhirnya ya kita mesti konsekuensi dengan pelanggaran itu. Nah itu kalau point of view-nya dari si guru. Sekarang kalau point of view-nya itu kita rubah dari sisi siswa, gimana kira-kira? Dari sisi siswa, kayaknya kalau misalkan kita melakukan pelanggaran ya, itu kan pasti kita akan memikirkan 2 hal ya. Yang pertama adalah malu pasti karena kita melanggar, dan yang kedua itu adalah kita harus menerima konsekuensinya. Dan kayak dari rumah itu, waduh nih hari ini nih kita udah tahu nih bakal ada razia rambut, ini bakal dipotong nih rambutnya. Kalau misalkan kita melanggar, pilihannya adalah kamu mau tetap lanjut sekolah dengan menghadapi nanti pasti akan beresiko dipotong, atau bolos atau gimana, atau nggak sekolah kan gitu ya. Kalau kita sudah memutuskan jalan ke sekolah, berarti kita menerima konsekuensinya. Kalau kita misalkan melanggar, ya kita akan dipotong rambutnya. Kan itu point of view-nya dari siswa. Kemudian kalau ini viral karena mau dipotong rambutnya dan merasa ini gimana ya, kenapa harus kayak gini, dipermalukan depan umum. Iya, sebenarnya hal ini juga sudah dilakukan dari dulu, cuman ya itu tadi karena sekarang platformnya adalah semuanya media sosial, apa-apa viral dengan media sosial, dan video itu pun sepotong-sepotong gitu. Jadi kayak yang kita nggak bisa menilai secara utuh, secara keseluruhan, dan kita mesti dengar klarifikasinya dari dua belah pihak dan juga dari beberapa pihak yang memang ada di at the moment gitu ya, di momen tersebut. Jadi sehingga kita bisa clear membahasnya bahwa ini sebenarnya masalahnya apa. Tapi kalau dari point of view-nya siswa, ya itu tadi, kalau kita bersalah ya kita pasti harus menerima hukumannya. Cuman beberapa siswa itu kan kadang bandel ya. Kayak saya misalkan zaman dulu, misalkan kalau kita udah tahu panjang, kita mau ada rahasia, biasanya kita ngumpet ke kantin gitu, misalkan lari ke kantin biar kita nggak kena razia gitu. Cuman kalau udah di dalam kelas ya udah kita pasrah aja. Jadi ya mau dipotong rambutnya mau gimana ya sudah, nanti kita perbaiki di rumah. Mungkin itu kayak kita ngerasa wah ini teguran, jadi besok kita sekolah ya mesti sudah rapi rambutnya. Harusnya sih seperti itu. Sebelum kita lanjut membahas yang viral-viral, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jadi subscribe dari kalian itu akan membantu saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten ya podcast di run selanjutnya. Dan juga jangan lupa kalau kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa komen di bawah, bisa share juga. Dan kalian juga bisa ikut diskusi di kolom komentar dengan mencantumkan komentar di kolom komentar. Nah, kira-kira kalau misalkan masalah yang ada seperti sekarang ini, kalau kita lihat ya, sebenarnya inti masalahnya ada di mana sih? Sebenarnya inti masalahnya adalah pada bukan sistem pendidikan kita yang bermasalah, tetapi lebih kepada mental kita sebenarnya yang sudah mulai berubah. Karena sistem pendidikan yang dikembangkan sekarang itu kan arahnya adalah merdeka belajar ya. Kemudian
kita tidak seorang pendidik itu tidak boleh pressure too much kepada siswa, dan siswanya nggak boleh tertekan secara psikologis, secara mental pada saat belajar. Itu artinya merdeka belajar. Dan pada akhirnya ada hal-hal tertentu yang membuat kita para guru tuh kayak takut ya. Gimana ya caranya kita mendidik siswa ini? Ini kita tahu dia nakal, dia melanggar. Lalu apa yang mesti kita kerjakan gitu? Apa yang mesti kita beresin nih? Dari sisi mana kita mesti membereskan ini? Sedangkan resikonya dari sisi siswa, dia menganggap bahwa guru gak akan berani marah sama kita karena kita gak boleh tertekan secara psikologis dan secara mental. Jadi akhirnya ya gak ketemu titik temunya gitu. Karena memang secara teori pressure too much atau pressure yang terlalu berlebihan kepada seseorang, jika mentalnya bagus, maka dia akan menerima pressure itu menjadi sebuah lecutan semangat untuk memperbaiki diri gitu ya. Tapi kalau sekarang siswanya menganggap bahwa itu adalah sebuah pressure yang cukup memberatkan dan kemudian menganggap itu adalah sebuah ancaman, ya jatuhnya depresi. Makanya nggak nyalahin kalau banyak banget kasus bunuh diri saat ini, ya itu bukan karena gimana-gimana ya, itu karena mental kita sudah berubah gitu ya. Jadi tidak sekuat orang-orang yang zaman dulu gitu ya. Jadi mental-mental yang makin kesini tuh mentalnya adalah mental yang kalau di pressure sedikit udah depresi dan harus healing, harus diperbaiki kesehatan mental, dan memang itu fenomena yang terjadi saat ini dan kita mesti terbuka dengan hal itu. Dan kita juga nggak bisa menganggap remeh hal-hal kayak gitu. Karena kenapa? Karena hal-hal kayak gitu kalau kita abaikan itu bisa jadi menumpuk dan depresi itu bisa menyebabkan pada tahap bunuh diri. Itu berbahaya dan resikonya ada di sana. Sebenarnya dari dulu tuh saya punya ide ya, kalau misalkan hal-hal kayak gini terjadi tuh apa sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan atau ide apa sih yang bisa kita sumbangsihkan. Mungkin ini nanti bisa jadi point of view-nya masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalau saya tuh punya ide bahwa kenapa tidak sekolah itu bikin kerjasama sama barbershop yang ada di lingkungan mereka. Jadi ini kan kayak menggerakkan dua sisi sekaligus ya. Jadi sisi UMKM, sisi wirausaha kita bantu dengan mendatangkan atau kerjasama dengan barbershop gitu ya. Misalkan kita sekolah A gitu, paling dekat itu ada barbershop, ada 3 nih. Lalu kita bikin aja kerjasama dengan 3 barbershop tersebut. Kemudian kayak kita bikin event atau kita bikin kontrak bahwa dalam 1 bulan, kemudian di minggu keempat gitu, misalkan di minggu keempat ke sekolah, di hari Jumat gitu, misalkan mereka misalkan full day nih di hari Jumat. Terus kemudian di hari Jumat itu kan pelajarannya sedikit nih. Nah sebelum mereka pulang itu kayak kita ngadain razia. Siapa yang masih rambutnya panjang itu udah potong rambut di tempat. Tapi potong rambutnya jangan kita guru yang potong rambutnya, tapi kita serahkan sama barbershopnya. Di satu sisi barbershopnya dapat untung karena dia dapat klien. Di satu sisi yang kedua, guru nggak perlu capek-capek buat ribut sama siswanya buat potong rambutnya. Jadi tinggal serahin sama barbershopnya. Dan yang ketiga, buat siswa manfaatnya apa? Ya nggak perlu capek-capek cari barbershop buat ngantri kan. Kita udah ketemu barbershopnya ada di situ, kemudian kita tinggal bisa request potongan rambutnya seperti apa. Jadi sebenarnya itu solusi yang paling real yang bisa dikerjakan saat ini kalau melihat viralnya seperti itu. Jadi bukan kita saling hujat lagi. Jadi bukan guru merasa wah ini benar, terus siswa merasa wah saya yang paling benar gitu ya. Terus masyarakat ada di dua kubu yang berbeda. Wah harusnya gurunya begini, wah harusnya siswanya nurut gini. Ya kita nggak akan ketemu masalah kalau kita berdebat terus-terusan akan hal itu gitu ya. Tapi kalau kita coba cari solusi dari masalah itu, maka solusinya adalah itu tadi. Ke sekolahnya kontrak atau kerjasama dengan barbershop yang ada di sekitaran, kemudian bikin event sekali dalam sebulan buat motong rambut siswanya yang mereka masih panjang. Kalau mereka nggak mau dipotong di sekolah ya sudah, mereka tinggal potong rambutnya dan datang ke sekolah dengan kondisi rapi. Udah, win-win solusinya ada di situ. Kalau kita mau jujur ya, jadi kita nggak perlu gontok-gontokan lagi, nggak perlu viralin hal-hal seperti ini, tetapi kita cari solusi sama-sama. Mungkin solusi itu yang paling real saat ini. Yes, itu tadi pembahasan sisi viralnya potongan video di media sosial tentang guru dan siswa yang aksi memotong rambut itu ya. Jadi edisi podcast Diran ini kita membahas benar-benar dari dua sudut pandang yang berbeda, dan juga kita nggak cuma bahas pro kontranya, tapi kita juga bahas solusi apa yang bisa kita berikan secara real dari masalah tersebut. Sekali lagi sebelum kita akhiri video ini, kalau kalian merasa bermanfaat dan kalian pengen ikut
nimbrung atau pengen ikut berkomentar, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Atau kalau kalian misalkan merasakan video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya di platform media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Adi Rantauan. Kenapa? Karena dengan dukungan kalian, saya makin semangat bikin video-video lainnya. Ya siapa tahu kita akan bahas lagi hal-hal viral yang terjadi di sekitar kita. Dan kalian bisa ikut bergabung di saluran YouTube atau channel YouTube Adi Rantauan. Utamanya adalah podcast Diran. Next, enaknya kita bahas apa yang lagi viral-viral ya? Langsung aja komen di kolom komentar. See you next time.